Tak henti-henti fitnah keluarga Jokowi, Rizal Ramli dilibas habis oleh Boni dan Ruhut Sitompul. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar besok. Hari ini Gibran juga KKN, Kaisang juga KKN. Hari ini Gibran juga KKN, Kaisang juga KKN. Ada parameternya, Bang. Ini Kita harus diskusikan di sini, Oke, Bang. Sudah kita kasih Sadar nggak Anda? Anda sudah melakukan karakter assassination. Mulutmu harimaumu. Hati-hati bicara. Ada hukum yang menunggu. Kan, buktikan aja. Aku salah, telan aku. Detik ini juga. Presiden diproses dan diadili secara karena sudah keterlaluan supaya kapok gitu loh. Pak Jokowi itu sudah dicari-cari salahnya, korupsinya nggak ketemu, nggak pernah korupsi, keluarganya nggak ikut-ikut ngurusi urusan proyek negara, anaknya juga tidak. Nah itu kekuatannya, sehingga cari kelemahannya nggak ada. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Hari ini ada anak kecil, anak bawang, ya kan, beli investasi ratusan miliar, duit dari mana? Apa yang kalian lakukan kepada Kaisang, kepada Gibran? Jujur, tegas saya katakan, ada 2 pasal dalam KUHP yang menunggu saudara-saudara. Tolong kasih tahu Rizal Ramli dulu ya, supaya nggak nonton video ini. Takutnya dia pingsan, karena ternyata ilmu ekonominya udah jadul dan ketinggalan jauh banget. Ya kalau mau nantang gitu mah, mohon maaf dah, kita kan Soeharto aja kita kagak takut, apalagi yang beginian gitu. Manfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya diri. Saya kasih tahu nih, rekening saya ke bapak nggak ada duit. Saya ngomong gitu, pabriknya bapak saya beli sekarang bisa. Jadi jangan, sekali lagi, jangan tanya lagi ya, dari mana Kaisang dapat uang. Ntar malu-maluin, persis ketika nanya, kok Nadiem Makarim yang dari bukan siapa-siapa, tapi perusahaannya dibeli orang puluhan triliun rupiah. Mereka pasti ketawa ketika ditanya itu. Rizal Ramli udah pingsan. Apa, salut, hebat. Rizal Ramli bisa tambah pingsan lagi kalau melihat model bisnis metaverse yang ini lebih gila lagi, karena semua bisnis dilakukan secara virtual. Dan tambah pingsan lagi Rizal Ramli kalau dengar bisnis NFT atau non-fungible token. Dan yang terakhir, Rizal Ramli pasti akan teriak-teriak kalau tahu ada mendengar seorang bernama Gozali yang asalnya dari Semarang yang berhasil menjual foto selfie-nya seharga hampir 14 miliar rupiah. Gila kan? Hari ini ada anak kecil, anak bawang, ya kan, beli investasi ratusan miliar, duit dari mana? Saya bukan orang jadul kayak Rizal Ramli yang taunya model bisnis itu cuman buka lapak di pinggir jalan. Era sekarang ini era valuasi, bukan lagi era komisi. Jenderal-jenderal bilang Rizal Ramli itu dia pinter. Dia itu udah punya brevet. Kalian nggak ada apa-apanya. Jangan kalau dia ngomong apa aja dia. Rizal Ramli bolehlah sebagai ekonom, tapi mbok ya upgrade dong ilmu bisnisnya supaya nggak malu-malu di depan banyak orang. Kalau mau nantang gitu mah, mohon maaf dah, gua kuasa, lo mau apa? Ketika Rizal Ramli bertanya, dari mana uang Kaisang? Ya Elon Musk dan Mark Zuckerberg bisa ketawa ngakak sampai kentut-kentut saking lucunya. Ini pernyataan memang aneh ya untuk seorang yang kapasitas. Ya menurut saya lucu saja gitu loh. Saya pikir dia sedang mempromokan dirinya sendiri. Nah jelas sekali pemerintah ini nggak becus. Nah ini kan nyaris sama pada waktu 98 krisis kan. Hari ini ada anak kecil, anak bawang, beli investasi ratusan miliar, duit dari mana? Bukan dengan uang pribadinya dia, tapi uang investor di belakangnya yang memakai nama Kaisang untuk menaikkan nilai saham mereka dengan memanfaatkan Kaisang sebagai public figurnya. Itu kan duit
dari bisnis jualan pisang doang, atau jualan martabak. Di situ kan bukan berarti cuma bisnis pisang goreng doang kan, saya juga punya yang lain. Udah mengerti kan Pak Rizal Ramli? Jangan pingsan dulu deh. Gini aja paling gampang, masuk aja di Kemenkumham ya, kan PT-nya ada, nanti nama saya bisa dicek situ semua. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, salah satu anak presiden yang tidak terjun ke dunia politik tetapi lebih suka menggarap ladang bisnis sektorial. Justru orang-orang ini mencari kesempatan. Karena namanya kan bisnis kan berkembang kan, berkembang. Sudah. Saya tuh dari awal nggak suka. Nah, terus apa? Harusnya apa? Jadi balik lagi apa yang dulu kita nggak suka, karena keserakahan tanpa batas. Salah satu anak Presiden Joko Widodo yang tidak terjun ke dunia politik tetapi lebih suka menggarap ladang bisnis sektor real. Meskipun Kaisang yang berstatus sebagai anak presiden 2 periode, di sini Kaisang berdiri sebagai CEO dan juga co-founder. Ya, pemerintah yang nggak becus di seluruh dunia mempercepat pemilu dan ngundurin diri. Loh, kok dasarnya itu? Apa sudah kurang literatur ilmiahnya? Ketika itu disampaikan dalam pidato seperti itu mempermalukan dirinya sendiri. Jadi pemerintah ini betul-betul nggak mampu menjaga stabilitas barang kebutuhan pokok. Rizal Ramli orang yang lebih mampu yang ambil alih gitu loh. Nah, semua itu sebenarnya sedang membelejeti sejarah hidupnya sendiri. Dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Nah, pertanyaan saya yang menjadi masalah ketika dia dijadikan sebagai dasar referensi dalam sebuah pidato terbuka, itu persoalan. Rizal Ramli bolehlah sebagai ekonom karena lebih sibuk pengen jadi presiden daripada menambah ilmu tentang model bisnis baru yang sekarang sedang berjalan. Rizal Ramli memutuskan siap memimpin Indonesia untuk tahun 2024. Hari pertama kami jadi presiden, saya akan tangkap 100 orang paling brengsek di Indonesia. Kita buang ke Pulau Malaria. Seandainya mereka sakit, kena malaria dan meninggal, yang melanggar hak asasi manusia bukan Rizal Ramli, tetapi nyamuk malaria. Serahkan kepada pemimpin yang tangguh, yang memiliki integritas, kompetensi untuk mengeluarkan Indonesia keluar dari krisis jauh lebih cepat bangkit kembali. Gak penting menurut kita menggunakan perasaan-perasaan yang terlalu berlebihan dalam situasi seperti ini. Orang berharap boleh, tapi kalaupun tidak terwujud juga boleh-boleh saja. Bahwa kemudian harapan itu tidak terwujud juga tidak salah. Artinya kita biarkan saja kemudian sekarang, kan malu buat mereka. Makanya menurut saya, supaya tidak malu nanti, kenapa sih tidak bisa kita bersabar diri sedikit lagi? Sehingga ketika kemudian ternyata kalah pun tidak malu, tidak sempat pasang spanduk. Ini kan cuma 2 tahun lagi, nanti presidennya yang baru, insya Allah Rizal Ramli, ya kan? Ya, saya tidak bermaksud menyindir. Kalau ada yang merasa tersindir, ya saya tidak tahu. Mungkin ada yang merasa dirinya presiden dan tersindir, boleh saja. Harusnya yang tersindir itulah presiden yang sekarang sedang menjabat ketika ada orang lain yang ngaku-ngaku presiden. Sebetulnya nih sangat gak enak banget. Kenapa? Mesti ngomongin mantan bos sama calon bos gitu. Oh, calon bos? Iya dong. Ini pernyataan memang aneh ya untuk seorang yang kapasitas calon presiden. Ya menurut saya lucu saja gitu loh. Saya pikir dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Apakah dia sudah tidak punya kemampuan untuk mencari literatur ilmiah yang lebih kuat, yang lebih bisa dipertanggungjawabkan atau bagaimana? Saya tidak mengerti. Tapi kesannya ditanya, Rizal Ramli siapa dia? Dia nggak peduli dibilang geblek, tolol. Yang penting 51% nama dia dukung dia. Ekonomi Pak Jokowi, ya maaf lah saya bilang memang payah kok. Yang jelas Pak Jokowi berbicara di panggung dunia, dapat aplaus. Kemudian bagaimana kemudian tokoh-tokoh dunia berkumpul dan memberikan apresiasi. Banyak yang nggak suka Jokowi karena kinerjanya yang payah. Jokowi gagal memulihkan ekonomi, gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi orang kayak saya menilai bahwa Jokowi gagal dalam hal-hal penting itu. Dia coba menyiram mukanya sendiri yang kata-katanya. Bukan mengkritik Presiden Jokowi, artinya semua pernyataannya kontradiktif. Ini Jokowi pemimpin yang kagak jelas, sibuk nyari alasan. Enggak, jadi semua orang bisa mengatakan apapun, semua orang bisa menuduh apapun, itu no problem. Yang terpenting adalah dia bisa membuktikan perkataannya tidak. Salah satu anak Presiden Joko Widodo yang tidak terjun ke dunia politik tetapi lebih suka menggarap ladang bisnis sektor real.
Meskipun Kaisang yang berstatus sebagai anak presiden 2 periode, di sini Kaisang berdiri sebagai CEO dan juga co-founder. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi